Aku ingat betul hari pertama aku menginjakan kaki di kota ini. Kota besar, gedung tinggi, jalanan padat, dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Aku hanya seorang gadis dari desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur. Anak petani, lahir dari keluarga yang sederhana. Tapi aku datang dengan mimpi. Aku pikir, ini langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Aku kuliah di universitas negeri ternama. Orang tuaku bangga. Mereka bahkan meminjam uang ke tetangga demi membiayai semester pertamaku. Aku masih ingat wajah ibu saat mengantar aku ke terminal. Matanya berkaca-kaca. Dia bisikan, "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan lupa salat." Aku janji. Tapi, aku mengkhianati semuanya. Awalnya baik-baik saja. Aku belajar, ikut organisasi, berteman dengan siapa saja. Tapi hidup di kota itu seperti melihat dunia yang lain, dunia yang bebas, dunia yang menantang. Aku kenal dengan seorang senior perempuan. Cantik, percaya diri, selalu dikelilingi laki-laki. Dia memperkenalkanku pada banyak hal, kafe malam, pesta kecil, wine, vodka, dan akhirnya klub malam. Aku bilang, aku nggak biasa begini. Dia tertawa, katanya, "Hidup cuma sekali, kamu harus coba semuanya." Dan aku coba. Aku mulai keluar malam. Awalnya hanya ikut, duduk di sudut. Tapi malam demi malam, aku mulai menikmati lampu yang berkedip, musik yang memekakan telinga, pelukan dari pria asing yang katanya, "Kamu cantik banget malam ini." Suatu malam, aku mabuk untuk pertama kalinya. Dan di malam itu juga, aku kehilangan kendali. Aku menyerahkan diriku pada seseorang yang bahkan namanya tak kuingat dengan jelas. Sejak saat itu, semuanya terasa kabur. Aku berubah. Semakin sering keluar malam, semakin banyak pria yang datang dan pergi. Aku tak pernah niat menjadi seperti ini, tapi rasanya sulit berhenti. Karena setiap kali aku merasa kosong, aku mengisi kekosongan itu dengan pelukan baru, dengan ciuman baru, dengan kenikmatan sesaat yang sebenarnya tak pernah membuatku bahagia. 18. Sudah 18 laki-laki yang pernah tidur bersamaku. Mungkin lebih. Aku berhenti menghitung sejak yang ke-14. Sebagian adalah teman kuliahku sendiri. Sebagian lagi pria dewasa yang kujumpai di klub. Bahkan ada satu yang memberiku uang setelah itu. Padahal aku tak pernah minta. Itu saat pertama kali aku merasa najis. Tapi anehnya, aku tak bisa berhenti. Seperti kecanduan. Seperti aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku pernah coba bertobat, sholat lagi, baca Al-Quran. Tapi malam datang, dan aku lemah. Aku sering menangis di kamar kos, sendirian, tanpa make up, dengan tubuh yang sudah tak utuh. Aku melihat wajahku di cermin, dan aku bertanya, "Kamu siapa? Kenapa kamu berubah sejauh ini?" Film Sex and the City adalah awal dari semua ini. Aku pikir, aku bisa hidup bebas seperti mereka. Aku pikir aku kuat, tapi aku bukan Carrie Bradshaw. Aku hanya gadis desa yang tersesat dalam mimpi yang salah. Dan ironisnya, aku masih kuliah di kampus yang sama. Bertemu teman-teman yang tak tahu siapa aku sebenarnya. Di kelas, aku tersenyum. Tapi di dalam hati, aku hancur. Aku takut. Takut suatu hari orang tuaku tahu. Takut suatu hari tubuhku hamil, dan aku bahkan tak tahu siapa ayahnya. Takut mati dalam keadaan seperti ini. Tapi yang paling aku takutkan adalah kenyataan bahwa aku mulai merasa tidak layak untuk kembali. Kalau kamu dengar ini, dan kamu sedang berada di posisi awal sepertiku dulu, tolong berhenti. Dunia bebas itu indah di luar, tapi isinya gelap, dingin, dan sangat sepi. Aku ingin berubah. Aku ingin kembali jadi aku yang dulu. Aku ingin pulang. Tapi aku belum tahu caranya. Doakan aku. Aku hanya seorang mahasiswi kota yang ingin pulih, meski aku jatuh terlalu dalam. Hidup tak pernah berjalan lurus. Kadang kita melenceng, terperosok, bahkan tenggelam di tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Aku bukan korban, tapi aku juga bukan penjahat. Aku hanya manusia yang salah arah dan ingin pulang. Untuk setiap perempuan yang merasa dirinya tak lagi layak, ketahuilah, kamu masih bisa pulih.
Luka boleh dalam, tapi bukan berarti kamu tak bisa sembuh. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti, tapi satu hal yang aku tahu, selama nafas masih ada, harapan juga masih ada, dan semoga suatu hari nanti aku bisa berdiri tegak. Bukan lagi sebagai gadis yang jatuh, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangkit.